Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Pamungkas. Kalau disingkat menjadi MAP, kalau disingkat menjadi PETA. Jadi kalau kalian tidak tahu tentang perilaku dalam berorganisasi, silahkan bertanya kepada kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1 akuntansi G. Let's go man. Let's go. Di sini ada 2 perempuan yang kecil-kecil, imut-imut. Nice. Saya Muhammad Cacat Terbawan, Hakim Store, NIM 350. Mari kita simak pembahasannya. Hayu! Aspek-aspek internal yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen itu ada 4. Yang pertama, budaya. Aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau sering juga disebut iklim kerja. Iklim kerja ini bisa berbentuk sikap, norma, hubungan kerja, dan asumsi yang secara eksplisit ataupun implisit diterima dan berlaku bagi seluruh anggota organisasi. Yang kedua, gaya manajemen. Gaya manajemen sendiri yaitu termasuk sikap pimpinan, biasanya juga tercermin dalam sikap bawahan. Yang ketiga, organisasi informal. Adanya hubungan kerja secara informal antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga setiap orang akan mengerti arah mana yang akan dituju perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu persepsi dan komunikasi. Perintah yang diterima oleh seorang bawahan dari atasannya bisa saja tanggapannya berbeda. Kesalahan persepsi setiap saat bisa terjadi, dan jika tidak ditangani dengan baik, maka bisa merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Next lur. Teori motivasi kerja itu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama, struktur fungsional. Di dalamnya, setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang berspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis. Di dalamnya, para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Yang terakhir atau yang ketiga, struktur matriks. Di dalamnya, unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Ada sejumlah kelemahan pada struktur organisasi fungsional. Yang pertama, terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah, seperti manajer produksi dan manajer pemasaran, karena tiap fungsi tersebut sama-sama memberikan kontribusi pada hasil akhir. Jika organisasi terdiri dari beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melapor ke beberapa manajer pada tingkat yang lebih tinggi dari fungsi tersebut, maka perselisihan antar para manajer dan fungsi-fungsi berbeda hanya dapat diselesaikan di tingkat atas, meskipun perselisihan itu berasal dari tingkatan organisasi yang lebih rendah. Selanjutnya, struktur fungsional tidak memadai untuk diterapkan pada sebuah perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Keuntungan dan kelemahan dari struktur organisasi unit usaha. Kelemahan. Untuk yang pertama,
Kesulitan mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk memimpin setiap unit bisnis. Yang kedua, konflik antar bisnis. Yang ketiga, kurangnya kerjasama. Keuntungan. Yang pertama, tempat yang cocok untuk latihan manajemen. Yang kedua, divisi lebih memahami pasar daripada kantor pusat dan bisa bereaksi lebih cepat apabila ada ancaman atau kesempatan. Yang ketiga, diletakkan pada satu orang manajer atau direktur yang diberi tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah fungsi controller. Yang pertama adalah merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua adalah menyiapkan laporan keuangan dan pernyataan keuangan kepada pemegang saham atau pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga adalah menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja dan mengimplementasikan laporan-laporan ini untuk para manajer, menganalisis proposal anggaran dan program, mengkonsolidasikan rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan anggaran tahunan. Yang keempat adalah melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi. Yang kelima adalah mengembangkan personal dan organisasi pengendalian dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dan kaitannya dengan fungsi pengendalian. Para controller unit bisnis mau tidak mau telah membagi loyalitas mereka. Pada satu sisi, mereka berhutang kesetiaan pada controller corporate yang memegang tanggung jawab operasi sistem pengendalian secara keseluruhan. Di sisi lain, mereka juga berhutang kesetiaan pada para manajer di unit mereka, yaitu pihak kepada siapa mereka memberikan bantuan. Kontrol bertanggung jawab atas desain dan operasi sistem pengendalian, tetapi sebagai staf CEO, ia tidak mempunyai keputusan manajemen. Pelaporan tanggung jawab controller tergantung pada organisasi apakah langsung bertanggung jawab pada controller kantor pusat atau jika ia mengawasi suatu unit usaha, maka bertanggung jawab pada unit manajer usaha. Studi kasus. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap Triasih Wahyusari, seorang bidan yang bertugas sebagai verifikator program jaminan persalinan bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Triasih terbukti menyalahgunakan kesempatan ketika menjadi verifikator program jam persal sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara yang besarnya 695,5 juta rupiah. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, katanya Suprapto, Selasa 8 September. Pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menerima kucuran dana untuk program jam persal yang besarnya mencapai 4,1 miliar rupiah. Dari dana tersebut, sekitar 1,7 miliar dana dicairkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terdakwa, tuturnya. Sementara itu, terdakwa Triasih mengaku dana yang digelapkannya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Atas putusan hakim tersebut, terdakwa Triasih menyatakan menerima hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya. Teori jenjang kebutuhan karena di kasus tersebut Triasih memakai uang korupsi untuk kebutuhan pribadinya, jadi ia melakukan segala cara agar bisa memuaskan kebutuhan pribadinya. Analisis masalah. Dari kasus tersebut, hal itu menunjukkan perilaku individu dalam organisasi sangat berdampak pada organisasi tempatnya bekerja. Dari kasus korupsi tersebut, Triasih adalah sosok yang mementingkan kepentingan individu dan dapat mencoreng nama organisasinya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada Triasih disalahgunakan. Seharusnya, ia dapat mementingkan kepentingan organisasi atau kelompok dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Diketahui Triasih mengambil sebagian dana Dinas Kesehatan Kabupaten Blora untuk program jam persal pada tahun 2013 lalu. Dari sisi organisasi sendiri, perlu diadakan pengawasan, evaluasi berkala, dan bimbingan agar tidak terjadi kecurangan dan adanya sanksi yang tegas. Karena perilaku individu yang baik akan membawa organisasi yang baik dan sesuai dengan tujuan.